Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba membahas saham GJTL yang banyak di request karena memang ada berita sentimen positif pada saham ini, yaitu dibeli oleh Bapak Loh Keng Hong. Dan selain itu saya juga akan membahas beberapa saham Bapak Loh Keng Hong di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham GJTL. Saham GJTL pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik arah ke harga 825. Saham ini memang banyak dimintain tolong untuk dianalisa. Karena memang kemarin baru keluar berita bahwa Loh Keng Hong membeli saham ini dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi sekarang kepemilikan sahamnya 5%. Ini yang membuat GJTL kemarin langsung arah setelah ada berita ini. Walaupun kita tahu Loh Keng Hong pasti membelinya di harga bawah, bukan di harga sekarang. Jika kita lihat secara tren pun, GJTL saat ini sudah mulai bergerak uptrend. Jadi memang harganya sudah mulai naik sebelum arah ini. Dan jika kita lihat garis MACD pun, saat ini masih bergerak uptrend. Coba kita tarik mundur, bisa teman-teman lihat, trennya memang sudah uptrend. Sebelumnya memang sempat turun di bawah garis EMA 150, tapi pada saat bulan Oktober mulai balik dan setelah itu terus bergerak naik. Dan bisa kita lihat sebelumnya resistennya di harga 700. Setelah mulai bergerak sideways dan berusaha break di harga 700, setelah keluar berita ini langsung naik menembus harga 700, melewati harga 800 dan saat ini dekat dengan resisten di harga 850. Sekarang pasti banyak yang bertanya kenapa resistennya seperti ini, supportnya seperti ini. Karena dalam 2 bulan terakhir ini memang viewer channel ini lumayan naik. Sehingga banyak yang baru tentang channel ini ataupun banyak hater baru. Itu sangat wajar. Karena tiap kali kita bikin support dan resisten, tidak mungkin kita langsung jelasin dari awal alasannya. Itu akan membuat video makin lama. Tapi di video ini khusus saya jelaskan supaya teman-teman yang baru tidak bingung lagi atau bertanya-tanya terus di setiap video. Ada yang ngomong, Pak, kenapa resisten atau supportnya selalu kelipatannya 200? Ada bilang kenapa kelipatannya selalu 300? Padahal tidak selalu begitu. Tapi alasan kenapa kita bikin seperti ini, sebenarnya kalau kita ngomong gampangnya, sebenarnya ini subjektif. Kamu mau tulis angka berapapun terserah kamu, tergantung apa yang kamu analisa. Apabila kamu mau pakai indikator juga itu sangat oke. Jadi ada yang mau pakai Bollinger Band, ada yang mau pakai Fibonacci, itu tidak ada salahnya. Yang salah itu apabila kita menganggap analisa kita yang benar, analisa orang lain itu salah. Dan memaksakan orang lain harus ikut analisa yang kita lakukan. Itu baru salah. Sekarang saya kasih contoh dulu. Untuk 800, kita harus tarik mundur. Nah, ini yang jadi masalah apabila grafiknya jauh banget, kita harus makan waktu lumayan. Ini lihat, ini garis 800. Pada saat berusaha break dari harga 800, GJTL selalu gagal. Karena itu kita anggap resisten di harga 800. Apabila teman-teman mau anggap, Pak, ini kan 825 atau 820 juga gagal break. Saya mau di sini aja. Ini oke-oke saja. Apabila ada yang mau bilang, Pak, ini saya mau langsung 850 saja, nggak mau 800. Itu juga oke-oke saja. Karena memang semua balik lagi ke analisa kalian masing-masing. Dan kami selalu menjelaskan bahwa jangan cuma fokus pada analisa yang ada di video ini. Coba di rumah atau di kantor analisa sendiri lagi. Bahwa style kalian seperti apa, kalian mau pakai indikator apa, silakan. Intinya di sini kita cuma belajar cara menganalisa dan sebagai referensi saja. Nah, sekarang untuk 850 bisa kita lihat di daerah sini. Ini 850, setiap kali berusaha break gagal, setelah break langsung naik bukan di 900 tapi langsung 950.
Dan satu turun, naik, berusaha break lagi dan masih gagal. Dan ini alasannya. Tapi tidak mungkin setiap video kami harus menjelaskan sepanjang ini. Ini akan membuat orang jadi bosan. Sama seperti untuk broker summary. Kami tidak mungkin menjelaskan ini akumulasi karena hitungannya seperti ini. Ini distribusi hitungannya seperti ini. Itu akan bikin videonya jadi lama dan membosankan. Intinya ini hasil dari yang kita analisa sebelumnya. Jadi kita kasih yang cepatnya, resisten di berapa, support di berapa, kita mesti ngapain, dan berikutnya. Jadi saat ini resisten ada di 800, resisten berikutnya di 850. Ini belum terkonfirmasi break karena candle masih berada dalam garis resisten 800. Sedangkan 700 karena sudah lewatin dengan candle yang sangat solid ini sudah bisa kita pastikan break. Jadi saat ini 700 sudah berubah menjadi supportnya. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan Bandar dan asing pada kenaikan tinggi ini. Dari data broker summary bisa kita lihat Bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan ini. Dan sekarang kita coba lihat untuk finansialnya atau laporan keuangannya. Ini yang banyak diperdebatkan kenapa Bapak Loh Keng Hong membeli saham ini. Pada cara fundamental katanya jelek. Ini karena saya masih awam dengan fundamental yang selalu saya jelaskan kenapa channel ini jarang bahas fundamental, memang karena secara pribadi ilmu fundamental saya kurang. Kayak itu saya kurang, gak mungkin saya sok-sok merasa hebat, sok-sok menyalahkan orang lain dan lain-lain sih enggak. Jika kita lihat secara fundamental di kuartal ketiga PER-nya minus, DER-nya juga lumayan tinggi, RO-nya minus, RE-nya minus. Mungkin yang master fundamental akan mengatakan bahwa PBV-nya Pak 0,2. Yang saya heran PBV 0,2, banyak saham yang PBV-nya 0,2. Kenapa Bapak Loh Keng Hong pilihnya GJTL? Jadi tolong untuk master fundamental yang selalu hadir di setiap video dengan komentar, jangan beli saham ini, mahal, jangan beli saham ini, hutangnya banyak, jangan beli saham itu, dan lain-lain. Coba tolong bantu komentar, bantu kita di sini yang fundamentalnya kurang bagus. Alasan apa sih Bapak Loh Keng Hong membeli saham ini kalau dia lihat fundamental? Karena fundamental kita masih kurang ilmunya. Tapi apabila kita lihat technical, bisa saja mungkin Bapak Loh Keng Hong beli saham GJTL karena melihat technical, bukan fundamental. Karena apabila kita lihat technical, memang saham ini bagus. Setelah berhasil break, wah mungkin Bapak Loh Keng Hong, wah ini sudah break dari garis EMA 150 nih. Mungkin dia beli, atau mungkin terus bergerak naik. Itu mungkin pendapat saya apabila Bapak Loh Keng Hong lihat hanya technical, jadi tidak fokus fundamental. Karena memang fundamental saham ini menurut saya kurang bagus apabila dibeli. Dan sekarang kita lihat asing melakukan distribusi, Bandar melakukan sedikit akumulasi. Jadi memang karena ada euforia ini masih ada peluang GJTL untuk berusaha naik menembus resisten di harga 850. Tapi menurut saya teman-teman yang kemarin belum sempat membeli saham GJTL, jangan entry dulu membeli saham ini. Jadi walaupun masih ada potensi untuk naik, hati-hati seperti kasus dari BMTR. BMTR juga pada saat keluar berita Bapak Loh Keng Hong mempunyai saham itu, harganya naik tinggi. Tapi setelah itu jika kita lihat pergerakannya mulai turun kembali. Jadi apabila tujuan teman-teman memang mau ikutin Bapak Loh Keng Hong untuk investasi pada saham-saham seperti ini, tunggu euforianya selesai dulu baru teman-teman mulai investasi lagi. Tapi apabila teman-teman memang pingin trading jangka pendek, manfaatkan momentum ini untuk trading jangka pendek. Apabila teman-teman belum entry, bisa tunggu di sekitar harga 800. Jadi apabila GJTL mulai turun menuju harga 800 dan mulai berhasil rebound, teman-teman bisa entry. Apabila tujuannya trading jangka pendek, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 850. Tapi apabila berhasil break di harga 850, berarti target berikutnya adalah di harga 950. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BMTR. Jadi karena tadi bahas saham GJTL yang punya Bapak Loh Keng Hong, coba kita sekalian langsung bahas saham-saham lainnya. Jadi salah satunya saham BMTR. Saham BMTR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 298. Dan bisa kita lihat untuk jangka pendek BMTR saat ini bergerak sideways. Jadi 2 minggu ini bergerak sideways dan masih berada
tepat di resisten di harga 300. Oke, selain harga 300 masih ada satu resisten di harga 330. Jadi kemarin sempat turun di bawah harga 300 tapi berusaha naik di atas 300, BMTR saat ini masih gagal. Tapi untuk tren jangka menengah saat ini masih uptrend dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk garis EMA 50 berada dekat dengan harga 280. Jadi saat ini berada di harga 278. Apabila terus naik maka berada di harga 280. Dan ini akan saya bahas sementara. Teman-teman lihat, pada saat keluar berita Bapak Lokeng yang mempunyai saham BMTR, harga BMTR juga naik. Tapi teman-teman lihat cuma naik sementara. Setelah kenaikan sementara ini turun kembali dan saat ini baru mulai naik kembali. Jadi hati-hati untuk saham GJTL juga mungkin polanya akan sama. Karena euforia sesaat dibuat naik, setelah itu dibuat turun kembali. Setelah mulai reda euforianya baru pelan-pelan naik kembali. Dan sekarang kita lihat untuk garis MACD saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar masih melakukan distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing dalam 1 minggu terakhir ini masih terus melakukan distribusi pada saham BMTR. Dan untuk kita lihat cara laporan keuangan, untuk BMTR, saya yang sebagai orang awam tentang fundamental saya masih oke karena fundamentalnya masih oke. PER masih di bawah 5 atau minimal di bawah 10. PBV juga 0,3, DER-nya juga masih oke di 1. Dan IPS-nya masih ada dan penurunannya tidak jauh dibandingkan tahun lalu. Jadi apabila fundamental BMTR dibilang bagus, kita masih bisa oke karena memang kelihatannya bagus untuk orang yang memang fundamentalnya masih sangat awam. Tapi untuk GJTL jika kita lihat tadi, fundamentalnya jika kita lihat sekilas sepertinya kurang bagus. Tapi mungkin ada pertimbangan lain dari Bapak Lokeng Hong. Jadi dari data yang kita dapat, saham BMTR dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Jadi masih akan bergerak dalam range harga di 280 sampai di harga 330. Jadi masih akan bergerak dalam range harga ini. Jadi untuk teman-teman yang memang tujuannya pingin investasi pada saham ini, bisa tunggu di sekitar harga 280 sampai 290. Jadi tunggu BMTR turun menyentuh daerah support ini dan rebound baru teman-teman entry. Atau mau tunggu terkonfirmasi break dari harga 300 baru entry juga oke. Tapi paling aman atau best buy-nya adalah tunggu di sekitar harga 280 sampai 290. Karena minggu lalu BMTR juga sempat turun menyentuh daerah support ini. Apalagi semua orang takut hari Senin besok akan ada panic selling. Apabila terjadi panic selling, BMTR kemungkinan besar akan turun menuju support di EMA 50. Dan ini bisa dimanfaatkan kita untuk entry di harga lebih murah atau di harga supportnya. Dan tujuannya apabila ingin investasi hold saja, karena memang secara tren sahamnya juga masih oke. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham PTRO. Saham PTRO pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1985. Dan bisa kita lihat PTRO saat ini bergerak sideways. Dan saat ini juga berada dekat dengan support di EMA 50. Untuk support EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1925. Jadi untuk teman-teman yang selalu ikutin channel saya selalu senang apabila dapat saham-saham yang berada dekat dengan garis EMA 50 dan masih bertahan di atas support kuat ini. Apalagi jika kita lihat historinya, PTRO sempat berada di atas garis EMA 50 ini dan masih berhasil rebound. Dan juga sempat nyentuh garis EMA 150 dan masih berhasil rebound. Jadi kedua garis support ini merupakan support yang lumayan kuat yang bisa menahan penurunan dari saham PTRO. Jadi apabila teman-teman sebelumnya telah berhasil membeli di sekitar harga 1910 atau malah 1900 dan saat ini masih hold, ini harganya sudah lumayan bagus karena berada dekat dengan garis EMA 50. Sedangkan untuk resistennya bisa kita lihat berada di harga 2100.
untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Atau mungkin ada yang hitungannya rumusnya agak beda, ini bisa dianggap sedikit akumulasi. Tapi di rumus yang saya punya, ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat PTRO juga masih ada peluang untuk bergerak sideways. Dan karena saat ini juga posisinya berada dekat dengan garis MA50 dan sideways, saham ini menurut saya saat ini lebih cocok untuk kita swing trade. Jadi apabila teman-teman belum mempunyai saham ini, saran saya tunggu di sekitar harga 1900 sampai 1920 atau 1925. Ini harga terbaik untuk kita entry. Jadi kita tunggu turun menyentuh harga tersebut dan terlihat rebound, kita bisa beli. Take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2100 atau di harga 2000. Kan dari 1900 ke 2000 udah 100, itu profitnya sudah lumayan. Dan ini enaknya swing trade. Tapi apabila ternyata kita nunggu ternyata break dari support di MA50, ya kita tunggunya di sekitar harga 1800 karena dekat dengan garis MA 150. Jadi saat ini yang belum punya jangan langsung entry karena anggap berada di garis MA50. Paling aman tunggu dia turun dulu menyentuh garis MA50 dan rebound baru kita entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.